So, untuk minggu ini, saya akan berbicara sedikit tentang aspek regulasi di dalam perencanaan wilayah dan kota, serta memperkenalkan, atau mungkin bagi sebagian dari kalian yang sudah kenal, maka saya akan memperkenalkan kembali sistem perencanaan tata ruang di Indonesia khususnya. Karena aspek regulasi dan sistem tata ruang tersebut saling berkaitan begitu. So mungkin sebelum kita masuk ke regulasi apa saja dan sebagainya, kita take a step back dan mari kita pikir kembali atau kita pertimbangkan siapa saja sih yang terlibat di dalam upaya pembangunan wilayah dan kota, bahkan upaya pembangunan nasional, begitu ya. Di dalam upaya pembangunan itu setidaknya ada 3 pihak atau 3 stakeholder yang berperan aktif, yaitu pemerintah sendiri, pihak swasta, dan ada elemen masyarakat di situ. Ada berbagai lapis masyarakat yang terlibat di dalam proses pembangunan seperti yang saya ilustrasikan pada slide. Nah, lalu karena ketiga komponen tersebut, ketiga komponen atau ketiga stakeholder tersebut memiliki kepentingan dan orientasi yang berbeda-beda, maka apabila perbedaan-perbedaan tersebut tidak dijembatani, maka tentunya proses pembangunan itu akan berlangsung, akan terhambat, atau bahkan tidak akan berjalan sama sekali, gitu. Oleh sebab itu, proses pembangunan ini perlu ditunjang atau didukung oleh ketentuan-ketentuan yang mengikat. Nah, ketentuan-ketentuan inilah yang diharapkan dapat menjadi pedoman baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan atau pengendalian, gitu. Dan ketentuan-ketentuan inilah yang kemudian dikejewantahkan ke dalam berbagai macam regulasi. Regulasi apa saja yang ada yang turut mengatur proses pembangunan? Banyak. Kita mulai dengan dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, peraturan gubernur, sampai turun ke peraturan wali kota atau peraturan bupati. Dan masih ada beberapa regulasi atau beberapa komponen legal di antara komponen-komponen yang saya sebutkan pada slide ini, gitu. Dalam pelaksanaan dan pengendalian rencana tata ruang, hukum atau aturan-aturan ini bisa digunakan sebagai landasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang menarik di sini adalah despite all the rules and regulations, ini peraturan dan turunan-turunannya itu banyak, tapi kadangkala peraturan-peraturan yang ada ini masih belum cukup, masih belum dapat mewadahi kepentingan dan atau kehendak masing-masing stakeholder. Dan itu bisa jadi karena peraturan tersebut tidak up to date, atau peraturan tersebut kurang maksimal dalam perumusannya, sehingga menyebabkan kerancuan dalam kesinambungan sistem pembangunan secara keseluruhan, gitu. Biasanya
kerancuan ini muncul ketika kita sudah bicara soal lokasi-lokasi tertentu yang membutuhkan pendekatan spesifik, yang membutuhkan pendekatan khusus karena kekhasan dari lokasi tersebut, atau kita sudah bicara soal beberapa sektor kegiatan, soal sektor-sektor kegiatan tertentu yang membutuhkan pendekatan atau solusi tertentu, begitu ya. So again, peraturan-peraturan yang saya sebutkan di sini, regulasi-regulasi di sini itu turunannya banyak. Undang-undang saja, undang-undang yang memayungi kegiatan tata ruang secara keseluruhan, ada beberapa. Adakah teman-teman yang ingin menyebutkan undang-undang apa yang berhubungan dengan kegiatan tata ruang? Would anybody care to try? Ya, saya nggak dengar ya. Silakan. Izin menjawab, Pak. Yep. Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Oke, itu yang good. Thank you. Itu yang memayungi kegiatan tata ruang secara keseluruhan. That was too easy, saya kira ya. Terus kemudian itu adalah payungnya, dan itu adalah pegangan kita. Fun fact, saya kemarin mengintip dan menyandingkan Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu sempat menjadi topik perdebatan yang cukup hangat, begitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan di dalamnya, but I'm not going to go into details on that. Mungkin kita bisa mengadakan sesi diskusi khusus soal perubahan-perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut ke dalam Undang-Undang 26 2007 tersebut. Tata ruang itu sendiri, again, ini intermezzo, tata ruang itu sendiri kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja disinggung di dalam pasal berapa kemarin ya? 13 sampai 17. Pasal 13 sampai 17 yang dan itu ada rincian apa saja pasal per pasal yang dirubah di dalam Undang-Undang 26 tahun 2007. Intinya sih sebagian yang saya tangkap adalah adanya pengalihan kewenangan dari kalau dulu biasanya pemerintah provinsi, level ke pemerintah provinsi dan level lokal, maka sebagian kewenangan itu dikembalikan ke pemerintah pusat, which is a bit odd sebenarnya ya, tapi ya itulah adanya gitu. So, but enough of that. Mari kita kembali bergulir. Oke. Bicara soal kerancuan tadi, terus kerancuan dan kesinambungan proses pembangunan tadi,
tentunya itu menggambarkan bahwa regulasi-regulasi yang regulasi yang ada itu melengkapi dan regulasi-regulasi tersebut melengkapi rencana tata ruang atau rencana kota atau rencana wilayah yang ada. And vice versa sebenarnya antara rencana tata ruang dengan regulasi-regulasi harusnya saling sinkron, saling mendukung. Gitu. Mengapa demikian? Well, karena keberadaan rencana kota saja tidak akan berdampak signifikan sebentar. Okay, sorry about that. Ada yang lewat. Oke, kembali lagi, keberadaan rencana kota itu nggak akan membawa perubahan yang signifikan tanpa adanya peraturan-peraturan dan pelaksanaan peraturan-peraturan secara konsekuen dan secara konsisten. Nah, sehubungan dengan upaya pelaksanaan dan upaya pelaksanaan atau penerapan aturan tersebut, maka mari kita lihat sejenak, mari kita intip sejenak peranan dan kewenangan pemerintah. Di sini pemerintah secara keseluruhan tentunya, yang meliputi pemerintah pusat, provinsi hingga ke subdivision di bawahnya begitu ya, sampai ke level kelurahan hingga kecamatan hingga kelurahan misalnya. Secara garis besar kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45, maka peranan dan kewenangan pemerintah Republik Indonesia terhadap kegiatan pembangunan oleh masyarakat dan swasta itu ya, kegiatan pembangunan tersebut harus terselenggara dalam di bawah pembinaan pemerintah. Sehingga pemerintah di sini memiliki tugas untuk mengatur atau meregulasi, membina kegiatan masyarakat. Dan kegiatan pengaturan dan pembinaan itu adalah bentuk pelayanan umum atau pelayanan publik gitu. Dengan demikian, kalau apabila pemerintah hendak mengatur dan membina pembangunan yang dilakukan oleh swasta dan masyarakat berdasarkan rencana tata ruang yang ada, maka pelayanan umum ini adalah pelayanan umum yang mereka lakukan, proses pembinaan itu tadi, dan pembinaan dan pengendalian itu tadi adalah hal yang mutlak gitu, untuk memastikan bahwa proses pengembangan, proses pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana tata ruang, sesuai dengan dan memenuhi kaedah-kaedah kepentingan publik dan lain sebagainya, sehingga tidak ada pihak yang idealnya tidak ada pihak yang dirugikan begitu. Nah, itu semua sebenarnya masuk ke dalam lingkup pelayanan umum. Namun umumnya pelayanan umum yang dikenal oleh masyarakat itu identik dengan proses perizinan. Well, yes and no begitu ya. Itu kalau kita bilang bahwa pelayanan umum itu adalah atau hanyalah proses perizinan, maka itu sebenarnya kurang tepat gitu. Yes, of course, ketika kita akan melakukan pembangunan atau pengembangan wilayah, kita membutuhkan izin-izin tertentu, izin-izin khusus, bahkan mungkin
izin yang berupa rekomendasi dari pihak-pihak tertentu gitu ya. Namun peran pemerintah di dalam pembangunan tidak berhenti di situ. Peran pemerintah di sini lingkup pelayanan publik di sini meliputi penyediaan informasi. Misalnya, informasi apa saja? Informasi perencanaan, informasi mengenai rencana-rencana tata ruang, informasi mengenai peraturan yang berlaku, dan sebagainya. Sejauh ini yang dilakukan oleh instansi-instansi kepemerintahan adalah dengan melakukan dengan menyediakan JDIH, jaringan saya lupa kepanjangannya JDIH apa, jaringan something informasi hukum, begitu. Dan mereka menyediakan semua peraturan dan mereka menyediakan regulasi-regulasi yang ada yang sesuai dengan lingkup atau yang relevan dengan lingkup pekerjaan atau lingkup tugas pokok dan fungsi tupoksi instansi pemerintah tersebut di dalam satu repositori JDIH tadi. Saya kira masing-masing instansi memiliki portal JDIH-nya sendiri-sendiri, dan di dalamnya terdapat rencana, peraturan, dan kerangka legal yang dan komponen-komponen kerangka legal yang ada, gitu. So itu termasuk dalam pelayanan publik, di dalam lingkup pelayanan publik, di dalam lingkup perencanaan ruang dan tata ruang dan pelayanan publik secara umumnya, gitu. So penyediaan informasi itu satu. Di samping itu mereka juga memiliki kewajiban pelayanan umum untuk menjamin bahwa tanah yang berfungsi sosial benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, gitu ya. Kemudian dalam suatu proses perizinan, sebelum izin penguasaan tanah sebelum izin penguasaan tanah itu ditetapkan, maka biasanya pemohon izin perlu mencapai kesepakatan tentang nilai sosial manfaat ruang dan biasanya dalam proses penentuan atau pencapaian kesepakatan mengenai nilai sosial ini itu difasilitasi oleh siapa lagi, tidak lain dan tidak bukan adalah pihak pemerintah, gitu. So again, lingkup pelayanan publik itu tidak terbatas pada perizinan, tapi juga penyediaan informasi, mediasi antara pihak-pihak tertentu yang mungkin berkonflik atau butuh bermusyawarah dalam menentukan arah-arah atau nilai-nilai sosial itu tadi, or other things, mungkin tidak hanya nilai sosial, gitu ya. So jadi ada pelayanan publik yang perizinan dan non perizinan, if that makes any sense to you. Lalu proses atau peranan pelayanan publik itu intinya atau pada dasarnya untuk apa, gitu. Well, izin itu sendiri, kalau kita lihat izin atau permit itu sendiri ya, izin itu adalah pelayanan umum berupa produk hukum yang mencerminkan adanya hukum atau legalitas antara pemerintah dan masyarakat. Dan
izin tersebut sekaligus mencerminkan legalisasi dari pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. So, itu adalah textbook definition dari apa? Dari izin atau perizinan itu. Kalau hal-hal yang non perizinan saya sudah sebutkan tadi, mungkin non perizinan dalam rangka pelayanan umum itu pada hakikatnya atau pada dasarnya merupakan pelayanan umum yang tidak ada unsur ikatan hukum dalam arti sepenuhnya gitu. Dan itu mencerminkan suatu pemberian klasifikasi atau satu dukungan dari pemerintah atas suatu kegiatan atau rencana kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. So lebih kepada apa ya? Ada bedanya antara izin dan rekomendasi. Kalau misalnya pemerintah atau kami mengizinkan masyarakat untuk melakukan A, beda dengan kami merekomendasikan kegiatan A, begitu. Dan kedua bentuk pelayanan, perizinan dan non perizinan itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang overall gitu ya, kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam suatu proses ketatanegaraan. Kurang lebih begitu. Dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berbangsa dan bermasyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kedua bentuk pelayanan umum tersebut juga sangat diperlukan, mengingat dalam proses pembangunan juga diperlukan transparansi, keterbukaan, dibutuhkan persamaan, perlu memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum, sehingga nggak cuman, dan ini tidak hanya berlaku pada kegiatan-kegiatan masyarakat secara fisik, tapi juga menyangkut aspek-aspek kegiatan masyarakat non fisik gitu. Seperti yang saya ilustrasikan di sini, kegiatan atau pelayanan umum berupa perizinan dan non perizinan itu berfungsi untuk memberikan rasa aman atau security dalam memiliki aset. Kemudian rasa kepastian terhadap suatu rencana atau gagasan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa terayomi, merasa dilibatkan dalam proses merealisasi rencana atau gagasan tersebut. Yang terakhir adalah rasa kepastian terhadap masa depan atau kepastian terhadap kebijaksanaan dan fleksibilitas kebijaksanaan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang dalam sebuah bidang kehidupan dan penghidupan. So intinya proses pelayanan umum perizinan dan non perizinan ini adalah untuk memberikan security, a sense of security gitu. Saya sudah mengantongi izin, maka segala kegiatan yang saya lakukan sesuai dengan lingkup perizinan tersebut adalah legal, gitu. More or less so. Lalu perizinan itu sendiri memiliki setidaknya 5 aspek. Yang pertama, planning atau perencanaan. Masyarakat secara umum, masyarakat dalam melangsungkan dan dalam kelangsungan hidupnya dan penghidupannya memiliki hak
untuk mendapatkan kepastian arah tentang kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan, dan begitu pula sebaliknya pemerintah berdasarkan kewenangannya berkewajiban memberikan kepastian yang dimaksud. Dan ini dituangkan ke dalam antara lain rencana-rencana tata ruang dari level nasional hingga ke level tata bangunan dan lingkungan, gitu. Dokumen-dokumen atau rencana-rencana tersebut memberikan kepastian arahan ke depan, ke masa depan, gitu, sehingga masyarakat dalam melakukan kegiatannya dapat beradaptasi, dan apabila mereka keberatan, mereka dapat mengusulkan perubahan melalui mekanisme yang ada, begitu. Kemudian aspek berikutnya selain planning atau rencana adalah tanah atau lahan, begitu. Well, dalam kelangsungan hidup manusia kita tentunya butuh ruang, kita tentunya butuh ruang atau wadah, gitu ya, untuk melakukan kegiatan kita, gitu. Untuk melakukan kegiatan kita dan untuk memastikan kelangsungan hidup kita. Oleh sebab itu, salah satu aspek dalam perizinan adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan tanah atau lahan, tentunya menurut ketentuan yang berlaku atau ketentuan penguasaan. Sehingga tanah itu sendiri, lahan itu sendiri ada yang berstatus hak milik, hak atas tanah, atau yang berstatus sewa dan macam-macam lagi, begitu ya. Sorry. Kemudian aspek pokok berikutnya adalah akses terhadap sumber daya alam. Tidak hanya pemerintah yang memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam. Dalam batas-batas tertentu, masyarakat juga memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia. Gitu. Aspek pokok berikutnya adalah aspek kegiatan usaha. Well, itu saya kira berhubungan dengan dengan sumber daya alam dan lahan itu tadi, atau tidak hanya sumber daya alam sih, sumber daya dan lahan. Tentunya itu kemudian menentukan bagaimana kita bisa melakukan kegiatan usaha dalam batasan-batasan tertentu sesuai dengan peraturan dan perundangan. Aspek yang terakhir adalah bangunan atau lingkungan bangunan atau lingkungan terbangun. Itu salah satu aspek pokok perizinan adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendirikan bangunan, hak untuk mengembangkan sebuah lahan, hak untuk mengembangkan sebuah lahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk menunjang usaha kelangsungan hidupnya. Tentunya semua ini di bawah framework atau di bawah lingkup rencana-rencana tata ruang dan rencana-rencana pengembangan yang ada. Itu kurang lebih itu ilustrasi kelima aspek pokok perizinan dan bagaimana kelima aspek tersebut saling berkaitan. Tentunya alur keterkaitan antar aspek tidak
tidak 100% sama seperti yang saya ilustrasikan tadi, but that's just to give you an illustration. Nah, meskipun kelima aspek pokok dalam pemberian dalam perizinan tersebut itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, namun tidak berarti bahwa kelima aspek tersebut dapat begitu saja dirangkum dalam satu pelayanan umum begitu. Well, ada 5 aspek masing-masing saling berkaitan. Bagaimana kalau 5 aspek tersebut kita jadikan satu saja, kita rangkum saja. Dalam lingkup pelayanan umum, kelima aspek tadi itu memiliki divisi-divisinya sendiri, ada bagian-bagiannya sendiri, karena beberapa alasan. Yang satu, ada beberapa pelayanan atau ada beberapa aspek yang tidak bisa dirangkum karena perangkuman aspek-aspek tersebut dapat mengurangi esensi atau eksistensi dari aspek pokok yang dirangkum. Dan ada beberapa aspek yang memiliki peranan yang cukup penting sehingga tidak dapat dipadankan atau dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain, gitu. Jadi masing-masing aspek ada aspek-aspek yang sama pentingnya dan mungkin saling mengikat begitu. Terus yang kedua, perangkuman beberapa aspek pokok itu pada akhirnya dapat berdampak pada penanganan beberapa aspek oleh satu lembaga tertentu, dan itu dan apabila itu dirangkum, maka yang perlu dipertanyakan adalah mengenai ketepatan pengelolaan dan masalah kewenangan, gitu. Kalau aspek aspek pokok dalam perizinan itu dirangkum, maka bisa jadi ada tumpang tindih antar instansi yang berkepentingan, gitu. Bukan yang berkepentingan, yang berkewenangan, begitu. Sehingga itu tidak sesuai dengan pembagian fungsi dan tugas pokok atau kewenangan instansi tersebut. Yang ketiga, apabila aspek dalam perizinan itu dirangkum atau perangkuman beberapa aspek pokok, itu tentunya akan memberikan kesulitan dan masalah dalam pengawasan dan pengendalian. Nah, oleh sebab itu, pelayanan umum terhadap setiap aspek pokok tetap perlu dilaksanakan secara sendiri-sendiri, secara terpisah, gitu. Sehingga kalau misalnya di dalam pelayanan satu atap, gitu ya, atau pelayanan satu pintu pun itu tetap nanti masuknya lewat satu pintu, tapi kita tetap diarahkan kepada divisi-divisi tertentu. Karena itu tadi tidak mungkin semua aspek dalam perizinan itu dirangkum. Nah, itu tentunya memberikan kesan bahwa sistem birokrasi itu terlalu panjang atau terlalu bertele-tele, gitu ya. Tapi dalam melakukan restrukturisasi organisasi dan lain sebagainya itu kita perlu mempertimbangkan aspek tumpang tindihnya itu tadi, aspek fungsi-fungsinya itu tadi. Ya, saya kira kalau yang dipermasalahkan dalam proses perizinan itu adalah masalah waktu pemrosesan atau waktu pelayanan dan prosedur. Saya kira itu masih dapat ditanggulangi atau diatasi dengan manajemen perkantoran sedemikian rupa sehingga kecepatan pelayanan umum dapat diselenggarakan dalam waktu yang lebih singkat, gitu.
Okay, so before we move on, kalau ada yang belum scan QR code, maka silahkan scan QR code untuk mengisi presensi sekarang. Oke, kalau kita merujuk pada rencana tata ruang, setiap kegiatan pembangunan tentunya memerlukan izin pemanfaatan ruang. Dalam penjelasan di Undang-Undang Tata Ruang, izin yang dimaksud atau izin pemanfaatan ruang itu mencakup aspek lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan. Dengan demikian sebenarnya izin pemanfaatan ruang itu pada hakikatnya merupakan semacam legalisasi bahwa kegiatan yang memanfaatkan ruang itu memang benar-benar sesuai dengan rencana tata ruang. Gitu. Dalam pengertian yang lebih dalam, bentuk legalisasi tersebut itu identik dengan dengan legalisasi terhadap suatu lokasi legalisasi terhadap lokasi suatu kegiatan. Kalau sudah mengantongi izin, kalau sudah legal, maka izin atau legalitas itu mencerminkan mencerminkan beberapa hal. Yang pertama, secara administrasi pemerintahan, lokasi kegiatan itu sah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaksanaan atau penjabaran dari kebijaksanaan atau peraturan tentang penataan ruang yang ditetapkan sebagai peraturan daerah. Yang kedua, secara hukum, lokasi tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap produk hukum peraturan daerah. Di samping itu, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa bentuk legalisasi lokasi tersebut mencerminkan pelaksanaan asas penataan ruang yang berbunyi penataan ruang secara fungsional berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, tertib, serasi, seimbang, lestari, dan berkelanjutan. Gitu. So, di balik dokumen perizinan itu ada landasan-landasan normatif dan filosofis yang cukup dalam. Begitu. Kalau seandainya dokumen atau izin tersebut izin tersebut menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan itu legal atau sah, sehingga kalau terjadi konflik di kemudian hari maka konflik tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Gitu. Kalau seandainya tidak mengantongi izin dan lain sebagainya, maka it just makes things a little bit more difficult. Begitu. Terus moving on soal macam-macam perizinan pemanfaatan ruang. Nah, izin lokasi itu adalah salah satu alat utama dalam pelaksanaan rencana tata ruang. Gitu. Again, izin lokasi ini tidak hanya menyatakan bahwa lokasi tersebut legal, tapi izin lokasi ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang aspek kualitas ruang dan tata bangunan. Kemudian izin mendirikan bangunan, saya kira ini adalah izin yang paling
umum atau yang paling luas dikenal oleh masyarakat, IMB, izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan ini sendiri berkaitan dengan aspek konstruksi, aspek-aspek konstruksi baik secara horizontal maupun vertikal. Izin ini tidak hanya mencakup aspek legal, tentunya dia menyatakan bahwa IMB itu memberikan kepastian secara hukum bahwa bangunan yang akan didirikan itu sesuai dengan peraturan atau rencana pembangunan setempat. Satu, izin mendirikan bangunan juga memuat atau mencerminkan bahwa bangunan yang akan didirikan itu sudah sesuai atau sudah memenuhi kaedah-kaedah atau standar-standar konstruksi yang berlaku. Dan tentunya standar-standar konstruksi ini tidak sama dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Again, karena karakteristik lokasinya bisa berbeda-beda. Bangunan yang didirikan di atas atau di daerah yang rawan gempa tentunya membutuhkan pendekatan tertentu. Tentunya harus memenuhi standar-standar konstruksi tertentu. Berbeda dengan bangunan yang didirikan di daerah di luar risiko gempa misalnya. So IMB IMB berkaitan dengan rencana tata ruang, standar-standar konstruksi, dan lain sebagainya. Oke. Untuk izin penggunaan bangunan, I'm not sure apakah izin ini masih ada, tapi izin penggunaan bangunan ini berbeda dengan mendirikan bangunan. Izin penggunaan bangunan ini digunakan atau dirumuskan mengingat satu bangunan bisa jadi digunakan untuk berbagai macam kegiatan, multi use begitu ya, mixed use begitu. Terus yang kedua adalah izin merobohkan bangunan. Well, kalau kita perlu izin untuk mendirikan, maka kita juga perlu izin untuk merobohkan bangunan, khususnya bangunan-bangunan komersial yang tinggi. Mengapa izin merobohkan bangunan ini diperlukan? Karena proses perobohan bangunan itu dapat mengganggu masyarakat dan lingkungan sekitarnya, gitu. Sehingga di dalam pengurusan izin ini kurang lebih akan ditanyakan bagaimana metode perobohan bangunan itu, metode apa yang digunakan untuk merobohkan bangunan tersebut, dan bagaimana pihak kontraktor itu akan mengantisipasi gangguan-gangguan yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan perobohan bangunan tersebut. Itu adalah perobohan bangunan fisik. Yang berikutnya adalah izin penghapusan bangunan. Izin ini diperlukan sebagai kontrol terhadap eksistensi bangunan di suatu lokasi. Menghapus ini adalah penghapusan bangunan dari rencana tata ruang tentunya. Secara fisik dia sudah dirobohkan, dan secara legal, secara dokumen dia sudah dihapuskan. Terus yang terakhir adalah izin pembangunan prasarana dan sarana, dan izin yang terakhir ini diperlukan sebagai kontrol terhadap eksistensi
diperlukan sebagai kontrol dan alat integrasi bagi pembangunan prasarana dan sarana yang terpadu. Kalau seandainya izin pembangunan sarana ini kalau seandainya pembangunan sarana itu dibiarkan mengalir apa adanya, tentunya akan terjadi tumpang tindih dan itu berakibat pada efisiensi dari prasarana dan sarana yang disediakan. Itu adalah itu adalah aspek regulasi. Sekarang saya ingin menyentuh sedikit tentang sistem perencanaan spasial yang berlaku gitu ya. Nah, saya rasa kalian juga sudah pernah mendengar dan mungkin sudah pernah melihat bagaimana kerangka sistem perencanaan spasial atau perencanaan tata ruang di Indonesia. Mungkin beberapa slide berikutnya ini adalah sekedar refreshing begitu ya. Namun mungkin bagi sebagian dari kalian yang belum mengenal sistem perencanaan tata ruang, well, this is an introduction for you. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang, tentang penataan ruang, itu adalah undang-undang yang memayungi seluruh kegiatan perencanaan tata ruang atau seluruh kegiatan penataan ruang, termasuk di dalamnya adalah penentuan klasifikasi ruang, dan di dalamnya juga mengandung ketentuan-ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian gitu. Secara garis besar, rencana tata ruang itu diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama, batas-batas wilayah atau batas-batas administratif khususnya, berdasarkan kegiatan dan nilai strategis. Klasifikasi ini dapat kalian temui di bab 3 pasal 4. Kalau kita breakdown lagi, kalau kita breakdown lagi lebih jauh gitu ya, masing-masing klasifikasi itu tadi, maka klasifikasi tadi memiliki subklasifikasi sebagai berikut. Kalau berdasarkan sistem, maka sistem penataan ruang di Indonesia mengenal sistem wilayah dan sistem perkotaan. Kalau berdasarkan fungsi utama, maka secara garis besar ruang darat, udara maupun laut di Indonesia itu dibagi menjadi dua fungsi utama, fungsi konservasi atau fungsi lindung dan fungsi budidaya. Fungsi budidaya tentunya yang boleh dimanfaatkan, yang boleh diolah, yang boleh dibangun. Namun konservasi itu sendiri juga terbagi lagi menjadi sub klasifikasi yang lebih detail lagi begitu. Klasifikasi batas administratif, I think this is a no-brainer. Ada batas wilayah nasional, batas wilayah atau regional yang mungkin mencakup beberapa provinsi, dan batas administratif provinsi, dan di bawahnya kabupaten kota, dan batas-batas administratif di bawahnya lagi kecamatan, kelurahan, desa, dusun, dan seterusnya. Kalau menurut kegiatan, maka subklasifikasi kegiatan itu adalah kegiatan perkotaan,
dan kegiatan rural atau perdesaan. Mungkin yang membedakan antara urban dan rural adalah kalau rural itu cenderung atau kegiatan pokoknya, kegiatan utamanya itu cenderung didominasi oleh kegiatan agraris, berdasarkan pertanian begitu, pertanian dan peternakan. Maka kegiatan-kegiatan di lingkungan urban atau di lingkungan perkotaan adalah kegiatan yang berorientasi kepada barang dan jasa begitu. Namun tentunya itu pengkategorian kegiatan seperti itu saya kira semakin kesini semakin kabur gitu ya, karena di dalam lingkungan urban itu sendiri sudah mulai diperkenalkan kembali kegiatan-kegiatan yang karakternya sangat rural seperti urban farming misalnya. Tentunya itu saya ingat waktu saya menyebutkan tentang urban farming ini kepada teman saya yang waktu itu bekerja di Bapeko. Sekarang beliau sudah jadi kepala seksi di mana, bukan di Bapeko lagi gitu. Namun ketika saya mengatakan, look, kita bisa memanfaatkan bangunan-bangunan yang mangkrak itu untuk keperluan urban farming. Kan kalau kayak gitu ongkos transportasi barang itu itu bisa diminimalisir begitu. Tanggapan beliau waktu itu karena masih menganut kategorisasi yang saklek seperti ini, beliau mengatakan, well, masalahnya farming itu kan kegiatan yang cenderung rural, sehingga nggak mungkin disediakan di lingkungan urban. That was about 10 years ago. Beliau mengatakan itu. Tapi sekarang saya kira urban farming adalah hal yang umum kita temui begitu. Dan ya, saya kira kategorisasi seperti ini sudah mulai bergeser dan mungkin at some point begitu klasifikasi dan subklasifikasi ini bisa berubah. Yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan nilai strategis. Tentunya nilai strategis ini bergantung pada batas-batas administratif itu tadi. Nilai strategis secara nasional untuk kepentingan negara, nilai strategis di level provinsi untuk kepentingan atau keperluan pengembangan provinsi, dan nilai strategis dalam lingkup atau untuk kepentingan kota. Gitu. Terus as an overview, sistem perencanaan penataan ruang kita itu dibagi menjadi tiga kategori umum. Rencana pembangunan, rencana umum tata ruang. Kemudian yang terakhir adalah kategori terakhir adalah rencana rinci tata ruang. Saya kira dari ilustrasi ini kalian sudah bisa melihat bahwa lingkup atau skala cakupannya itu dari kolom yang paling kiri sampai ke kolom yang kanan itu semakin lama semakin kecil gitu. Rencana pembangunan itu sendiri terbagi atas dua, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Dan RPJP dan RPJM itu ada level nasional, provinsi, hingga kabupaten dan hingga kabupaten kota. RPJP dan RPJM nasional
dituangkan atau diterjemahkan ke dalam rencana tata ruang wilayah nasional gitu. Dan RT/RW nasional ini kemudian diperinci, didetailkan kembali ke dalam RT/RW provinsi yang bercermin pada rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah provinsi yang bersangkutan. Kalau kita mau breakdown lagi, kalau kita mau breakdown lagi, maka RT/RW nasional ini meliputi rencana tata ruang pulau atau kepulauan dan rencana tata ruang kawasan-kawasan strategis nasional. Tapi ini masih dalam skop negara. Kalau skop negara, skop provinsi itu masing-masing skala itu memiliki derajat operasionalisasi. Maksud saya dengan derajat operasionalisasi itu adalah kalau rencana pembangunan sampai rencana tata ruang yang levelnya nasional, dia tentunya hanya menyebutkan secara normatif kami ingin mengarahkan pembangunan itu seperti ini. Namun yang mendetailkan bagaimana struktur tata ruang, bagaimana jaringan infrastruktur yang ada atau yang disediakan untuk menunjang keinginan kami ingin arah pembangunannya seperti seperti ini, itu ada di RT/RW provinsi sampai ke kabupaten dan kota. Semakin rinci, semakin sempit lingkupnya, maka semakin operasional rencana tersebut. Karena dia kalau sudah sampai ke level RT/RW kabupaten kota, yang nantinya itu akan didetailkan lagi menjadi rencana detail tata ruang kabupaten, atau bahkan kalau kabupatennya itu sedemikian besarnya, sedemikian luasnya, maka ada rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. Dan tentunya sama seperti kabupaten, ada RDTR kota dan ada RTR kawasan strategis kota. Namun RDTR itu sendiri tidak mengatur sampai ke skala per persil atau per petak lahan. RDTR itu sendiri diterjemahkan lagi ke dalam rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL. Itu sudah lebih kecil, sudah lebih mengerucut lagi, dan nantinya dari RTBL itu mengerucut lagi jadi kembali ke awal perkuliahan, menjadi izin mendirikan bangunan dan lain sebagainya itu tadi. So kurang lebih begitu sistem perencanaan spasial atau overview dari sistem perencanaan spasial yang kita anut begitu ya. Saya ingin sharing sedikit tentang rencana zonasi. Nah, berikutnya saya ingin bicara sedikit soal rencana zonasi. Rencana zonasi ini biasanya rencana zonasi ini adalah komponen pelengkap rencana detail tata ruang. Dan proses penyusunan rencana zonasinya itu kurang lebih seperti ini. So again, ini adalah introduction singkat. Kalian akan mendapatkan penjelasan yang lebih dalam lagi soal proses penyusunan rencana zonasi ini di mata kuliah tata guna lahan. But I think it's good to know. I think it's good for you to know
sedikit apa yang terjadi di balik layar proses penyusunan rencana zonasi itu tadi. Rencana zonasi itu diawali oleh 3 kegiatan paralel: penyusunan klasifikasi zonasi, daftar kegiatan, dan penetapan deliniasi blok peruntukan. Dan 3 kegiatan paralel itu dipayungi atau dilakukan di bawah dilakukan di bawah Peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2018 yang mengatur soal penyusunan klasifikasi zonasi ini tadi. Penyusunan klasifikasi zonasi kemudian diturunkan menjadi aturan-aturan teknis zonasi yang mengatur kegiatan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, sarana dan prasarana yang disediakan, ketentuan-ketentuan tambahan, dan mungkin ada ketentuan-ketentuan khusus yang kontekstual atau sesuai dengan karakteristik masing-masing lokasi pembangunan gitu atau wilayah pembangunan gitu. Dan dari masing-masing kegiatan dari ke 1 2 3 4 5 6 dari 6 kegiatan yang kuning ini itu kemudian diperkaya dengan standar-standar yang berlaku sehingga dia turun menjadi aturan-aturan pelaksanaan gitu. Dan ini semua dan seluruh kegiatan ini diterjemahkan disajikan dalam sebuah produk yang namanya peta zonasi. Namun peta zonasi ini biasanya tidak berdiri sendiri. Ketentuan-ketentuan tambahan dan ketentuan-ketentuan khusus ini dimuat di dalam sebuah dokumen yang bernama zoning text. So, again, karena saya ada keperluan rapat di ruang sebelah, hanya sampai sinilah saya materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Namun apabila kalian ada komentar atau pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Okay, well, apabila tidak ada yang ingin bertanya, tadi di awal perkuliahan saya mengatakan saya menyampaikan soal satu kuliah tamu dan satu lagi webinar yang diselenggarakan besok. Yang satu itu webinar yang diselenggarakan oleh Atase Pendidikan Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Yang satunya lagi adalah kuliah tamu oleh Profesor Nakamura dari Shibaura Institute of Technology. Informasi tentang kedua kegiatan ini akan saya sampaikan melalui Classroom. Saya tahu kalau besok itu berdasarkan edaran resmi bahwa besok itu adalah libur karena besok adalah libur pilkada. Namun saya kira kita masih bisa mengisi liburan tersebut dengan kegiatan yang dapat memperkaya wawasan kita. I highly recommend kalian untuk melihat dan mengikuti
mengikuti salah satu atau bahkan kalau mau paralel Zoom ya mengikuti kedua kegiatan tersebut pada saat bersamaan begitu. I look forward to seeing you. Saya akan memandu kuliah tamunya besok. So saya harap kehadiran teman-teman di kuliah tamu dan atau di webinar. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Seperti biasa rekaman kuliah akan saya sediakan di Classroom berikut dengan slide dan informasi-informasi lainnya yang terkait. Terima kasih atas kehadirannya, khususnya bagi teman-teman yang sudah masuk waiting room dari jam 6:30 tadi. I admire your spirit. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Terima kasih Pak. 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 Thank you. Sampai jumpa minggu depan.